Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadhal, silakan antum baca. Ya Ustaz, Ana izin share screen dulu. Silahkan. Ya, kita sampai di subbab G Ustaz. G. Bismillahirrahmanirrahim. G. Persyaratan bunga dalam akad qard. Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan di luar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk riba. Baik tambahan nilai seperti memberikan pinjaman Rp100.000 dengan syarat pengembalian Rp110.000 atau tambahan kualitas seperti memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar maupun tambahan jasa seperti memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu. Ya, sebentar. Sini Syekh menjelaskan persyaratan bunga dalam qard, yaitu pertambahan. Para ulama telah sepakat bahwa bila pada saat seseorang memberikan pinjaman, kemudian dia mensyaratkan ada pertambahan, baik nilai, kualitas ataupun kuantitas, seperti kalau dalam contoh nilai, dia memberikan pinjaman Rp100.000, kemudian dia syaratkan dikembalikan harus Rp110.000. Ya. Maka ini adalah riba dan diharamkan. Walaupun keduanya saling ridho. Ya. Banyak orang yang mengira bahwa kalau saling ridho boleh. Ya tidak. Saling ridho itu boleh bila tidak diharamkan oleh Allah. Bila mereka berdua ridho antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, tapi Allah tidak meridhoinya, maka sesungguhnya mereka sedang melakukan dosa besar. Ya, itu yang penting diperhatikan. Banyak orang yang beralasan, kalau saling ridho apa salahnya Ustaz? Anda ridho tapi Rabb Anda, Allah Azza wa Jalla tidak meridhoinya. Ya, maka karena itu Allah memurkai pelakunya. Ya, atau tambahan kualitas seperti memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar. Maka kalau dipinjamkannya rupiah, kemudian disyaratkannya dikembalikan dolar atau emas, ya, maka ini ada beberapa kemungkinan. Dia menyerahkan uang 1.500.000, 1.400.000. Dia mengatakan, ini sekarang sama dengan $100 kan ya? Siap. Nanti saya terima dari kamu, kapan kau kembalikan? 3 bulan lagi. $100 berarti. Ya. Syekh mengatakan ini juga termasuk pertambahan bunga, persyaratan bunga. Ya. Kalau disepakati di awal, iya. Ini persyaratan bunga, iya. Tapi kalau tidak disepakati di awal, ketika dia ingin membayar, alhamdulillah, dia sedang punya dolar dan tidak ada rupiah yang cukup. Dia mengatakan kepada pemberi pinjaman, bagaimana kalau saya bayar dengan dolar? Ya udah boleh, apa-apa. Tapi dengan syarat 2. Pertama, kurs pada saat dia membayar, bukan kurs pada waktu dia pinjam. Mungkin kurs pada waktu pinjam 15.000. Berarti di waktu itu $100 kurang lebih. Umpamanya.
1,5 juta. Pada waktu bayar, kursnya adalah 1.014.000 rupiah. Ya, berarti dia bayar bukan $100, tapi $100 sekian, 100 sekian dolar. Ya, begitu juga kalau ingin dibayar emas. Sekarang emas umpamanya 1 juta per gram. Dia mengatakan pinjam uang 10 juta. Saya pinjamkan kamu 10 juta, tapi nanti bayar dengan 10 gram emas. Ini tidak dibolehkan karena termasuk dalam tukar rupiah dengan emas dengan cara tidak tunai. Ya, tapi akan dibolehkan kalau dibayar pada waktu pembayaran itu dengan kurs di saat hari pembayaran. Di waktu pembayaran, ya umpamanya dia menerima 10 juta. Pada waktu pembayaran ternyata naik menjadi 1.100.000 rupiah umpamanya. Maka dibayarkannya dengan emas 10 kurang dari 10 gram karena dia pinjamkan 10 juta. Boleh. Ini boleh berdasarkan hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar menjual unta di pasar Baqi'. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, terkadang aku jual unta dengan harga dinar, umpamanya 10 dinar. Ketika orang itu membayar, dia bayar dengan dirham. Anggap umpamanya 100 dirham. Terkadang sebaliknya, aku jual dengan dirham 100 dirham, ketika dia bayar dengan dinar. Berarti di sini ada tukar-menukar mata uang seperti yang kasus tadi. Pinjam rupiah, dia minta bayar dengan dolar atau bayar dengan emas. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, la ba's idza kana bi syi'ri yaumiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama, pembayaran dengan kurs pada hari pembayaran. Ya. Disepakati tadi dirham. Keingin dibayar dengan dinar emas. Dengan kurs pada waktu itu, bukan kurs pada waktu terjadinya jual beli tadi. Ya, seperti itu. Syaratan kedua, harus dibayar tunai sebanyak yang disepakati tadi. Ya, saya kira bisa dipahami. Maupun tambahan jasa seperti memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 pekan. Ya, atau dia minta, atau si yang minjam mengatakan, yang pinjam uang 10 juta tadi mengatakan, pinjam uang 10 juta, jaminannya adalah motor saya. Kau bayar kapan? Bulan depan. Ya. Lalu ini gimana motornya? Boleh saya pakai enggak? Oh ya boleh, dipakai aja. Ya. Berarti yang memberi minjamkan 10 juta dapat manfaat memakai motor gratis. Ya, di sini ada pertambahan. Kalaulah bukan karena pinjaman, dia mungkin harus membayar sewa. Berapa begitu per hari, umpamanya 30.000 atau 50.000 atau berapa. Karena dengan pinjaman, dia tidak, dengan meminjamkan uang, dia tidak perlu membayar. Berarti sebanyak itulah dia mendapatkan manfaat dari memberikan pinjaman. Terus. Karena tujuan utama transaksi qard adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman, hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah, serta akad qard berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba. Ya, ya. Di sini Syekh menjelaskan hikmahnya kenapa tidak boleh ada bunga atau pertambahan
baik pertambahan dengan harta nominal yang dengan jenis yang sama dari dipinjam, atau jenis yang berbeda, atau dalam bentuk tambahan manfaat atau jasa. Kata Syekh, pada dasarnya akad qard adalah akad tabarru' daripada uqud tabarru'at. Akad yaitu memberikan cuma-cuma manfaat uang Anda kepada yang membutuhkan dan nanti dia kembalikan lagi. Ya. Maka kalau umpamanya pemberi pinjaman ya mengambil manfaat, berubah dan menjadi akad bisnis. Kalau akad bisnis dia akan diharamkan. Kenapa? Pada dasarnya dalam bab sharaf tukar menukar syaratnya harus tunai atau tidak? Harus tunai, Ustaz. Harus tunai dan biadin. Ya, Anda punya uang di tangan Anda, uang 100.000 rupiah sebanyak 10 lembar 1 juta. Ingin Anda tukar dengan uang pecahan 10.000 rupiah sebanyak 100 lembar. Ini tukar menukar, bagian dari jual beli. Harus tunai atau tidak? Harus tunai, Ustaz. Harus tunai. Jelas? Harus tunai. Di mana serahkan di majelis 10 lembar uang pecahan 100.000 dan di majelis yang sama serahkan 100 lembar pecahan 10.000 rupiah. Ya. Dalam akad qard itu ada makna tukar menukar. Anda pinjamkan pecahan 100.000 rupiah. Kemungkinan nanti dia bayar dengan pecahan 100.000 rupiah juga atau dengan pecahan 10.000 rupiah. Iya atau tidak? Iya, Ustaz. Iya. Ya. Lalu kenapa dibolehkan kalau dalam qard tidak tunai? Kan nggak tunai. Anda terima 100.000 10 lembar hari ini, sebulan lagi baru Anda serahkan kepada dia 100 lembar pecah 10.000. Kalau dalam tukar menukar tadi Anda money changer umpamanya, jeda sedikit saja Anda serahkan 100.000 10 lembar lalu Anda mengatakan, sebentar ya Pak, saya mau ke toilet. Atau Anda ke bank umpamanya menukar pecahan yang baru, lembaran baru umpamanya, kertas yang baru. Bentar ya Pak, saya ke toilet, kata Anda ke pihak tellernya. Itu ketika Anda datang sudah terjadi riba, karena tidak tunai. Tapi pinjam-minjam dibolehkan. Anda pinjam 1 juta, 100.000, 10 lembar, Anda kembalikan sebulan. Kalau tadi cuma 5 menit riba, ini sebulan. Hikmah dari qard. Penukaran uang baru di bank yang ada jedahnya ke toilet itu terjadi riba. Lalu pinjam uang qard, minjamkan uang, dibayar sebulan lagi. Kok enggak riba, Ustaz? Bentuknya bentuk riba. Ya, bentuknya bentuk riba. Kalau berdasarkan kaidah, apakah itu riba? Iya. Kaidahnya kaidah riba. Tetapi apakah dibolehkan? Jawabannya iya. Kok riba tapi dibolehkan, Ustaz? Dia kaidahnya riba, tetapi dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau ada pertanyaan apakah ada riba yang dibolehkan? Ada. Bentuknya adalah riba bai'. Afwan. Tolong dimatiin semua mic-nya. Iya. Ya. Afwan, Ustaz. Allah barik fiik. Kita lanjut. Iya, Ustaz. Sampai di mana tadi? Saya lupa. Tadi sampai bahwa qard adalah riba yang dibolehkan, Ustaz. Ya, dia adalah riba yang dibolehkan. Apa hikmahnya dibolehkan? Karena sifatnya tolong-menolong, bantu-membantu. Ketika orang yang butuh uang, Anda berikan pinjaman.
sebanyak 10 juta rupiah. Tanpa ada pertambahan, berarti Anda bantu. Tapi kalau ingin Anda dapatkan pertambahan, berarti Anda tidak membantu. Seperti pihak-pihak money changer yang tidak membantu dia. Anda tukar menukar di money changer, tujuan mereka adalah dagang, mereka komersil, dapat keuntungan. Iya. Ya, maka kursnya umpamanya ya kursnya mungkin lebih, mungkin naik, mungkin turun sehingga dia mendapatkan keuntungan. Ketika core, Anda tidak mendapatkan komersil, tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam tukar menukar tadi. Maka karena itulah hikmahnya dia dibolehkan. Jelas? Maka ketika ada manfaat di mana pemberi pinjaman menentukan harus lebih, baik kuantitas maupun kualitas. Berarti dia tidak lagi sekarang bentuknya membantu atau menolong orang. Tujuannya bisnis. Kalau tujuannya bisnis, kembali kepada hukum asalnya, ini adalah riba dan diharamkan. Bisa difahami ini, makna ini? Ini makna yang dakik. Mungkin tidak banyak Anda mendengar, mungkin ini pertama kali Anda mendengar penjelasan seperti ini. Ya. Dalam banyak hal ada seperti itu. Seperti yang dikenal juga dalam bab al-araya. Bab al-araya, jual beli kurma di pohon ditukar dengan kurma yang sudah panen tahun kemarin. Itu hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena tidak bisa diyakini sama antara kurma yang sudah dipanen dan sudah dijemur kering dengan kurma yang masih di pohon yang basah. Nanti yang basah itu kata Rasulullah, kalau engkau jemur tentu akan menyusut dia. Dengan menyusut tidak sama takarannya, dengan demikian terjadi riba. Maka diharamkan oleh Rasulullah. Akan tetapi kalau tujuannya memudahkan orang, membantu fakir miskin dalam jual beli aroya, maka syariat membolehkannya. Apa itu aroya? Yaitu fakir miskin yang nggak punya kebun kurma. Tentu dia ingin ketika musim kurma berbuah, dia ingin mendapatkan kurma segar. Ya, maka syariat membolehkan menukar fakir miskin memiliki kurma tahun kemarin. Ya, sisa tahun kemarin mungkin ada yang memberikan zakat atau memberikan zakat kurma kepada dia atau menghadiahkan kurma, ya, dan masih ada. Maka dibolehkan dia menukar, umpamanya dia punya 5 kilo kurma, ingin menukar dengan pohon yang ada di satu pohon. Umpamanya dia punya 20 kilo umpamanya. Satu pohon itu ada yang perkiraan 20 kilo kurma basahnya. Dalam syariat dibolehkan, dinamakan dengan jual beli aroya. Kenapa dibolehkan? Karena memiliki hikmah membantu orang yang membutuhkan. Jadi lihat syariat Allah Azza wa Jalla dalam muamalat dan bahkan dalam segala hal itu tidak saklek. Tidak bisa dimaju dan dimundurkan. Bahkan syariat Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia, Allah sangat paham dan mengerti tabiat manusia makhluk hambanya. Ya, oleh karena itu syariat Allah dikenal dengan marin, elastis. Terkadang diketatkan, terkadang dilonggarkan, tergantung kondisi dari makhluknya tadi. Dari dua kasus tadi, riba bentuknya sesuai dengan kaidah riba, tetapi dibolehkan karena mengandung makna yang sangat agung dan mulia, yaitu membantu orang yang sedang susah. Ya, maka bila dimanfaatkan menjadi akad komersil, kembali dia kepada bentuk riba yang diharamkan. Lanjut, akhi. Kalau kecuali ada pertanyaan teman-teman. Kalau tidak, lanjut.
Belum ada pertanyaan Ustadz. Kepada jemaah, tafadhol mulai disampaikan pertanyaannya. Kemudian untuk yang namanya bukan nama asli harap diganti dulu ya. Soalnya nanti ketika ada pertanyaan kami gampang memanggilnya. Baik. Lanjut, akhi. Ya, Ustaz. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, setiap nilai tambah di luar pinjaman walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak dan hukumnya haram jika disyaratkan dalam akad. Ibnu Ya, Munzir. ya. Sebentar. Ini ma'ruf dari salafus saleh. Salah seorang sahabat Nabi SAW. Kalau saya tidak salah, Abu Musa al-Asy'ari. Dia mengatakan kepada sahabatnya yang akan berangkat ke Kufah, innaka satakunu bi ardin al-riba fiha fashiyah. Idza aqadta ahadan fala taqbal minhu hadiyah walau biqabdi al-tibn. Beliau mengatakan, engkau akan berangkat ke Kufah. Saya nasihatkan engkau bahwa di Kufah itu riba banyak dilakukan oleh orang-orang. Maka bila engkau memberikan pinjaman pada seseorang di sana, jangan engkau terima hadiah dari mereka walau segenggam rumput pakan ternak. Ya, rumput pakan ternak berapa harganya? Segenggam lagi. Ya. Kalau di sana mungkin berharganya, ada harganya. Tapi kalau segenggam juga nggak ada harganya. Kalau di kita yang punya rumput di halamannya atau di tanahnya, senang dia kalau diambil oleh orang sehingga bersih tanahnya, diambil untuk pakan rumput. Ya, taib terus. Silahkan. Rian, Apa Ustaz, Ana sekarang yang terputus? sekarang masih terputus? Sudah terkoneksi lagi Ustaz. Nah, lanjut Ustaz. Alhamdulillah. Silahkan. Ibnu Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba. Ya. Perluan sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba. Ini ijma' akhi. Sepakat para ulama. Dinukil oleh Ibnu Munzir. Jelas? Maka bila ijma', dia menjadi dalil dalam syariat. Ya, menjadi dalil dalam syariat. Kedudukannya setelah Al-Quran, Sunnah adalah ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Ya, maka dalil ijma' itu sangat kuat. Bahkan seorang mujtahid bila dia ingin berijtihad dalam suatu kasus, dia harus teliti dulu ada ijma' atau tidak. Bukan kepada Al-Quran dan Sunnah dahulu. Karena kalau ada ijma', dia tidak boleh melanggar hal tersebut. Ya, bukan berarti ijma' di atas Quran dan Sunnah, tidak. Karena ijma' pasti berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, kalau dia langsung melihat Al-Quran dan Sunnah, mungkin bisa terjadi multi tafsir, perbedaan penafsiran. Tapi kalau ijma' itu sudah tidak ada penafsiran kedua. Hanya satu pendapat yang disepakati oleh seluruh para ulama. Ya. Beliau mengatakan, Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma' bahwasanya setiap pinjam-meminjam yang disyaratkan ada pertambahan adalah sepakat para ulama itu riba.
lembaga keuangan konvensional. Ya, ketika dia memberikan kredit, yaitu pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana, dia mensyaratkan harus dibayar bunga di awal. Ada pertambahan sekian. Belum lagi ada pertambahan juga apabila terlambat dalam setiap pembayaran pelunasannya. Seperti bunga di awal dan di belakang. Ya, maka oleh karena itu simposium, muktamar, seminar, ya, pertemuan-pertemuan ilmiah para ulama Islam dari tahun 65 seperti yang saya nukil di buku Harta Haram Amalan Kontemporer, itu semua di tahun 65 sebanyak 150 ulama dari 300 para ulama dari 115 negara Islam mengadakan kesepakatan di Mesir, dan hasil kesimpulannya bahwa lembaga keuangan atau bank konvensional itu adalah riba. Ya, berarti ijma' para ulama, bank konvensional adalah riba. Tidak ada khilaf. Lalu kalau ada sekarang ulama belakangan, mau dari Mesir kah, mau dari Yordan kah, apalagi dari Indonesia kah, mungkin nggak sampai derajat ulama dia, mengatakan tidak ada dalil yang mengharamkan bank konvensional. Tidak ada dalil bagaimana? Berarti Anda tidak tahu apa itu dalil. Di antara dalil adalah ijma'. Dia mengatakan kan nggak ada dalam Al-Quran bahwa bank itu haram. Yang ada riba yang haram. Ya betul tidak ada. Tapi apakah dalil hanya cukup dengan Al-Quran? Tidak. Ijma' para ulama juga dalil. Dan ijma' tadi dinukil dari masa ke masa, dari tahun 65 sampai pertemuan terakhir, dan bahkan DSN Masyarakat Nasional Indonesia pun, ya, mereka menyatakan bahwa bank konvensional adalah riba yang diharamkan. Ya, saya kira orang-orang yang mengatakan bahwa ada khilaf. Khilaf dari mana? Khilaf setelah ijma' itu khilafnya tidak dianggap. Dinamakan dengan khilaf syadz. Nah, pendapat itu syadz. Ya, dalam kaidah ilmu usulul fiqh dinamakan ini fasidul i'tibar. Tidak bisa dianggap. Ya. Kalau sekarang per hari ini ada yang mengatakan sholat tidak wajib, khilaf, kata dia. Lalu bisa dikatakan, oh kalau gitu ada khilaf. Tidak. Ijma' para ulama sholat wajib. Kalau ada yang mengatakan haji ke Baitullah itu mah wisata, ya, menguntungkan negara Arab Saudi, kata dia. Kalau dulu kan tidak ada teritorial, maka tidak ada yang diuntungkan negaranya. Kalau sekarang mah itu wisata, income bagi negara Arab Saudi, ya, maka kata dia umpamanya tidak bisa kalau gitu diwajibkan, karena akan bermanfaat, akan memberikan keuntungan bagi suatu negara dan merugikan negara yang lain. Yang lain tidak dapat income-nya, ya, hanya Arab Saudi saja yang dapat. Maka dengan demikian kata mereka umpamanya, ya, tidak wajib. Lalu kalau ada yang mengatakan haji nggak wajib karena ada khilaf, ada pendapat yang mengatakan tidak. Ini pendapat ini dinamakan pendapat syadz. Fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap. Itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena para ulama dari masa ke masa, dari semenjak para sahabat Nabi SAW sampai sekarang, tidak ada, sudah ijma' mereka sudah bersepakat bahwa itu adalah wajib. Ya, dan banyak kasus yang lain. Seperti juga umpamanya musik. Banyak para ulama dari 4 mazhab yang menukil sudah ijma' para sahabat Nabi dan para ulama-ulama setelahnya
bahwasanya alat musik adalah haram. Lalu ada yang mengatakan khilaf. Dr. Qardawi membolehkan. Beliau merujuk pendapat umpamanya pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm hidup di abad ke-5, ke-4, ke-5 Hijri. Ijma' sebelum dia. Oleh karena itu, pendapat Ibnu Hazm ini namakan dengan syadz atau fasidul i'tibar, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Ya. Itu yang dimaksud dengan ijma'. Anda bisa baca di buku Harta Haram, saya nukil pertemuan simposium muktamar ulama Islam sedunia dari tahun 65, mereka sudah memberikan resolusi bahwa lembaga keuangan konvensional adalah riba dan haram. Bila per hari ini ada manusia yang mengatakan khilaf tentang bank konvensional, ya, bahwa itu riba atau bukan, maka ini omongan orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak mengertikan syariat Allah, lalu dia berkata sesuatu. Dan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, itu merupakan dosa besar sejajar dengan kesyirikan. Ya, baik. Terus. Atau cukup? Ya Ustaz, kita cukupkan dulu. Jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Sangat bermanfaat dan banyak yang baru yang kami ketahui. Kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh Ustaz? Silahkan. Izinkan Ana menepati janji nih. Pekan lalu Ana janji ke Bapak Ibnu Hadi untuk memberikan kesempatan pertama. Silakan Pak, Ana unmute ya. Baik. Masya Allah, jazakallah atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya begini Ustadz, jadi di kantor saya itu kan kita berkumpul membentuk koperasi dengan cara urunan uang, modelnya sistem saham, dan saham itu nilainya 1 juta per orang. Nah kemudian uang itu bisa digunakan untuk anggota, termasuk saya gitu ya, dan pemilik saham, untuk istilahnya jual beli. Dan di akhir Sebentar. Ya. Bisa digunakan untuk jual beli maksudnya apa? Ya, jadi gini, koperasi itu melayani, misal gini, saya perlu laptop nih, speknya misal harganya 15 juta, laptop apa gitu. Nah, jadi si koperasi itu membelikan barangnya, kemudian dijual ke saya dengan margin misalkan 10% gitu, dan nanti dibayar dengan cara kredit. Kan kebanyakan dari kami mungkin tidak bisa memiliki uang cash misal 15 juta dalam waktu singkat gitu Ustaz. Makanya koperasi ini memberlakukan sistem seperti itu Ustaz. Jadi kami membayar dengan cara kredit begitu Ustaz. Nah, tapi ada juga sistemnya gini Ustaz. Jadi saya nyari nih misalkan terlambat tidak ada denda. Enggak. Jadi terlambat pembayaran tidak ada denda. Enggak. Kita dikasih jangka waktu misalkan 1 tahun gitu. Kalau bisa melunasi ya sudah. Jadi misal kalau laptopnya 15 juta, misalkan margin 10% berarti kan 16,5 juta. 16,5 juta dibayar 12 kali lah gitu ya. Atau kita tawar 2 tahun gitu, 24 kali gitu Ustaz. Sampai di sini boleh, tidak ada masalah. Sampai di sini boleh. Nah cara kedua begini Ustaz. Jadi saya nyari laptopnya sendiri ke mall, terus saya udah dapet misalkan speknya harganya 15 juta sekian. Nah si pengurus itu mentransferkan ke penjual gitu Ustaz. Jadi kalau cara pertama si pengurus pegang dulu barangnya, kemudian kasih ke saya gitu kan. Atau cara kedua saya cari sendiri karena mungkin pengurusnya nggak sempat gitu kan. Terus ya saya dapat nih misal di mall laptopnya ini gitu. Ya udah harganya sekian. Nah pengurus transfer uangnya, saya tunjukkan buktinya ke si penjual. Nah setelah itu saya transfer ke Anda atau ke penjual? Penjual. Karena statusnya terus di sini kenapa Anda tunjukkan ke penjual lagi? Kan bukti transfer dari pengurus ke penjual itu kan juga dikirim ke saya. Jadi nanti saya ngomong gini, Pak ini sudah ditransfer nih sama teman saya uangnya, maksudnya istilahnya ya teman saya bayarin begitu Ustadz. Terus? Nah itu apakah boleh begitu Ustadz? Segitu aja udah selesai. Nanti Anda tinggal bayar gitu.
bayar ya nyicil ke pengurus dengan Ya, margin artinya yang ditentukan. proses jual belinya segitu aja kan, nggak ada lanjutan. Enggak. Jadi misal jadi Yang kedua ini haram, ini namanya riba. begitu Ustaz. Karena yang belanja Anda, dia hanya menalangin uang. Paham? Baik. Kalau dia talangin uang dan dibayar berlebih, berarti apa namanya? Riba. Ini kan kayak kartu kredit kalau seperti itu. Karena kesepakatan kami memang kami tidak Sebentar, meminjam sebentar. uang. Sama nggak dengan kartu kredit itu namanya? Sama. Anda datang beli barang, lalu yang dibayarkan adalah bank. Berarti Anda pinjam uang ke bank, bukan membeli laptop ke bank. Ya, jelas? Baik. Rubah yang kedua ini sistemnya bila tidak dirubah, ini adalah riba. Murni riba. Jadi sebaiknya harus pengurus yang membelikan begitu Ustadz ya, baru nanti saya Iya. terima begitu Ustadz. Dia beri dulu, dia terima dulu, sehingga risiko menjadi milik dia. Baru kemudian dia jual. Kalau dia umpamanya memerintahkan nasabah yang pergi beli, harus konsekuensinya dia yakin dan bersiap bahwa risiko dia yang menanggung. Dia belikan, kasih uang ke nasabah. Ini 15 juta, pergilah kau beli. Tapi status kamu baru sebagai wakil, bukan pemilik barang. Pergi beli. Jadi saya terima. Selama di perjalanan sampai Anda berikan lagi ke pihak koperasi, itu yang menanggung risiko adalah koperasi. Kalau di tengah jalan sebelum sampai ke mall, Anda dirampas. Ya. Dirampok. Uangnya itu gitu. Ya, yang Anda tidak wajib mengganti karena namanya dirampok. Atau setelah Anda beli, laptopnya dirampok. Atau laptopnya Anda sudah simpan dengan baik, qadarullah, motor Anda ditabrak oleh orang dan laptop jatuh, dan kalau dinilai ulang paling tinggal 5 juta. Anda tidak berkewajiban membelinya, ya, dan Anda tidak berkewajiban menggantinya. Baik. Ya, kalau dia yakin dengan itu, dia tahu tanggung jawab risikonya, kemudian ya udah kami nggak punya tenaga, tolong Anda yang pergi beli, ya, semua risiko kami yang nanggung. Ya. Kemudian nanti setelah itu bawa dulu laptopnya kemari. Terus kapan saya bilang, ya bawa dulu kemari, setelah itu baru kita akad jual beli. Anda bawalah laptop itu tadi ke koperasi tadi. Setelah Anda beli. Alhamdulillah tidak ada risiko. Lalu dia mengatakan, nih sekarang sudah menjadi milik kami akan jual ke Anda. Anda berhak untuk mengatakan saya tidak jadi. Kan tadi tugas Anda untuk membelikan. Belum ada kewajiban Anda untuk membeli. Oh, jelas? Iya. Ya. Terus kalau kemudian kalau Anda mau, baru berakad pada waktu itu. Bisa difahami? Baik, Ustadz. Dan tidak ada denda keterlambatan. Itu boleh. Iya, jadi dibagi sekian gitu. Kalau bisa dibayar lebih cepat, selesai gitu. Kalaupun nanti misal ada sesuatu dan memungkinkan terlambat gitu Ustadz ya, misal 1 tahun tapi ternyata belum sanggup, ya itu akan dibicarakan ulang. Biasanya sih begitu Ustadz. Tidak ada penambahan, itu masih boleh Ustadz ya? Nah. Bicara ulang tuh nggak bertambah harganya? Enggak, jadi misal totalnya tetap 16,5 gitu. Cuma yang mundur 2 bulan, minta waktu 2 bulan di inilah. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Terus kalau uang sisa hasil usaha itu yang dibagikan ke kami Ustadz, kan itu transaksi juga dengan ya yang lain jual beli gitu. Itu halal nggak Ustadz buat saya Ustadz? Kalau bentuk yang kedua tadi tentu transaksinya riba dan haram, maka sisa hasil usahanya juga adalah uang riba. Tapi kalau bentuk yang pertama halal. Berarti saya sebagai anggota wajib menanyakan komposisi uang ini dapat dari mana gitu ya? Bukan wajib menanyakan, wajib merubah yang haramnya agar yang selamat dari dosa bukan hanya Anda, semua anggota dan pengurusnya sekalian. Saya kan tidak tahu Ustadz
yang minjemnya siapa saja, tiba-tiba di akhir pengurus ini ada SHU 500.000 gitu pokoknya. Iya, sekarang Anda kan tahu. Anda sampaikanlah ke dia. Modelnya begitu Ustadz ya. Model yang tadi, yang kedua itu haram. Lakukan yang model pertama saja. Baik. Dalam kondisi terpaksa, umpamanya karena tidak ada tenaga yang akan pergi belanja, karena bagian yang pergi belanja sudah belanja untuk kebutuhan yang lain, namanya motor. Ya, sedangkan Anda kan butuh cepat. Silakan, tapi dengan tadi SOP yang saya jelaskan tadi. Siap. Baik Ustaz. Jelas. Jazakallah Ustaz. Jazakallah atas penjelasannya. Jelas Bapak Ibnu Hadi. Insyaallah atas penjelasannya yang komprehensif. Baik, kesempatan berikutnya sebelumnya mohon maaf seperti biasa banyak pertanyaan di akhir-akhir. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Apabila tidak bisa akan kami simpan. Ana berikan kesempatan kepada Akcaya, Bapak atau Ibu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Kurang jelas suaranya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Semoga Ustaz segera sembuh Ustaz. Allahumma amin. Jazakallah khair. Yang positif bukan saya. Dua orang anggota keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah banyak perkembangan karena doa kaum muslimin. Semoga anggota keluarga Ustaz segera diangkat penyakitnya. Amin. Allahumma amin. Ustaz gini, kemarin saya sempat mendengar kajian kitab Abu Suja, kitab Buyu Abu Suja yang mengatakan jika kalau misalnya A punya hutang 100 juta pada B. Kemudian pada satu tempo A nggak punya uang 100 juta tersebut. Lalu A memberikan rumah, jadi istilahnya barter gitu Ustadz. Mau itu rumahnya harganya lebih besar dari 100 juta atau lebih kurang. Jadi katanya itu barter. Apakah boleh begitu Ustadz? Kalau saya nggak salah paham di kajian tersebut, itu boleh Ustadz? Itu Abu Suja siapa? Saya? Bukan. Bukan. Karena saya juga ada kajian Abu Suja di radio TV Roja. Oh, bukan. Ini Ustadz Arifin Badri. Arifin Badri. Ya. Kalau ketika dia tidak mampu dan dia ingin bayar dengan rumah, bukan barter namanya. Dia jual rumahnya kepada pemberi hutang tadi. Jelas? Jelas. Ya, tapi harus dengan harga normal. Tidak boleh dengan harga muhabah. Ya, harga muhabah itu harga lah, kan saya pinjamin kamu uang. Harga normalnya umpamanya per meternya adalah 1 juta. Tapi karena ada pinjaman, ya, maka dia minta 900. Yang berhutang merasa nggak enak, ya udah. Nah, ini berarti dia mendapatkan manfaat. Tapi kalau dengan harga pasar boleh. Atau lebih tinggi dari harga pasar juga boleh. Di bawah harga pasar yang tidak boleh. Jadi utang 100 juta digantikan dengan rumah boleh Ustaz? Bukan diganti dengan rumah. Dia jual rumahnya. Harga rumah berapa? Nggak dijelasin sih waktu itu pas kajian Ustaz. Cuma dibilang boleh lebih besar atau lebih kecil tak masalah gitu. Ya tentu dengan harga pasar. Dinilai harga rumahnya. Tanya Presel. Presel itu kantor apa namanya, kantor penilai. Ya, KJPP namanya, kantor jasa penilai. Ya, datang ke kantor jasa penilai, Pak, rumah saya di sini-sini, ini berapa harganya, tanahnya sekian, luas rumah sekian, kondisi rumah sekian. Dia datang, dia lihat, umpamanya ini harga 200 juta. Harga pasar. Ya.
Lalu kemudian yang berhutang mengatakan, boleh Pak saya bayar dengan rumah, tapi Bapak harus nombokin 100 juta lagi. Paham? Paham. Oh ya, paham, Ustaz. Itu boleh. Tapi kalau si yang pemberi hutang mengatakan, ya enggak lah, kamu pinjam udah 5 tahun, ya, maka saya nawar ini enggak 200 lah, saya maunya 180. Maka ini tidak boleh. Karena dengan pinjaman tadi dia mendapatkan keuntungan 20 juta dan ini ada syubhat riba. Oleh karena itulah, karena maksud ini Rasulullah mengharamkan penggabungan la yahillu salafun wa bai'un dalam hadis Amr bin Syu'aib. Bahwa tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, paham. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya mungkin Pak Amar Novel ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, insyaAllah Allah mengangkat wabah dari keluarga Ustaz dan juga melindungi Ustaz dan juga seluruh kaum muslimin dari wabah ini insyaAllah. Allah angkat segera. Allahumma amin. Allahumma jazakallah khair. Ana ada pertanyaan insyaAllah Silakan. singkat saja Ustaz. Jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan yang biasa menyimpan uang di bank gitu Ustaz ya, dan karena di bank itu dibungakan, ada ribanya Ustaz. Kemudian perusahaan ini ingin menarik riba tersebut, khusus hanya ribanya saja Ustaz, untuk dibagikan ke fakir miskin. Namun pas waktu ketika menarik uang tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah Ustaz. Nah, kemudian pajak ini nanti apakah boleh diambil dari uang riba itu sendiri Ustaz? Atau kita harus membayar pajaknya untuk uang riba itu? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Allah barik fiik. Ini perbuatan tentu berdosa. Ya, karena dengan demikian dia membantu membesarkan institusi riba. Iya atau tidak, akhi? Betul Ustaz. Iya. Dia membantu membesarkan institusi riba dengan menempatkan dananya di bank riba. Karena semua orang tahu, kalau semua kaum muslimin di Indonesia menarik dananya dari bank riba pada hari Senin besok, tanggal 19, bisa dipastikan tanggal 20 tidak ada lagi bank riba di Indonesia. Karena lebih dari 94% di lembaga keuangan itu adalah dana pihak ketiga. Jelas? Jelas. Dengan dia menempatkan dananya di bank riba, dan jelas dananya itu akan diputar oleh bank riba tadi dengan cara riba juga. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Adapun dia berikan untuk fakir miskin segala macam, ya, itu dalam rangka bertaubat. Dalam rangka bertaubat. Sekarang dia bertobat atau tidak? Tidak bertobat. Karena rekeningnya masih di situ, uangnya masih di situ. Yang namanya bertobat tentu berhenti. Kalau orang mengatakan saya tobat ngerokok, sore dia masih ngerokok, pagi masih ngerokok, apa yang bertobat? Yang bertobat itu pertama syaratnya adalah al-iqla', berhenti dari melakukan. Bukankah Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Siapa yang datang kepadanya peringatan Allah mengharamkan riba, Allah mengatakan fantaha, maka dia berhenti. Dalam ilmu bahasa Arab, penggunaan kata fa, kata berarti dalam bahasa Indonesia artinya maka, itu maksudnya adalah tertib ta'qibi, bukan tertib tarakhi. Artinya kondisional yang langsung. Kata Allah, maka dia berhenti, artinya ketika dia tahu bahwa itu Allah haramkan, langsung dia berhenti. Tidak nunggu dulu. Nunggu dulu ini. Tidak, langsung berhenti. Itu yang Allah terima taubatnya. Jelas?
Jelas, Ustaz, jelas. Ya. Nah, berarti Ustaz, ketika misalnya dia tobat dan dia tarik semua dana dari sana, termasuk dia tarik juga dana riba itu, Ustaz, Bunganya, dana ya, bunganya itu, bunganya. Terus kan terkena pajak, Ustaz, bagian yang bunganya juga terkena pajak. Pajaknya boleh mengambil dari uang bunga itu atau harus kita bayarkan pajaknya untuk bunga itu, Ustaz, ketika penarikan? dia bertobat, kemudian dia tarik semuanya. Dan dia harus bayar pajak umpamanya. Ya pajak bayar ya bayarlah. Artinya pajak yang dana riba tadi adalah untuk fakir miskin dan kemaslahatan umum. Artinya kalau misalkan Dan di sana dana pajak kan tidak mesti untuk fakir miskin dan kemaslahatan umum kan? Ya, betul, Ustaz. Maka dia bukan tempat penyaluran dana riba. Artinya misalkan di sana ada 3 miliar, 1 miliar adalah uang ribanya, Ustaz, dan 2 miliar adalah pokoknya. Nah, 1 miliar tadi itu harus benar-benar 1 miliar itu diberikan kepada fakir miskin dan tidak boleh dipotong pajak, Ustaz, ya? Iya. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Itu udah jelas penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Menarik pertanyaan dari Pak Ahmad Novel, menambah pengetahuan kita. Ustaz, sudah jam 9 waktu Indonesia Barat, mungkin kita cukupkan dan mohon nasihat Ustaz, karena sebentar lagi kita akan ada Idul Adha, mungkin ada nasihat-nasihat dalam pelaksanaan ibadah yang agung ini Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, di mana Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang paling baik selain daripada 10 awal Zulhijjah. Dan puncak adalah pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, yang insya Allah pada tahun ini jatuh pada hari Senin besok. Minimal, walaupun Anda pada hari-hari sebelumnya terlambat atau lalai melakukan kebajikan-kebajikan, minimal pada hari itu jangan ditinggalkan, minimal berpuasa di hari Arafah, karena bisa menghapuskan dosa Anda setahun yang berlalu dan yang akan datang. Ya, ini suatu kebaikan yang luar biasa. Dan penuhi waktu Anda dengan banyak bertakbir mengagungkan Allah pada hari-hari ini dengan takbir bersifat mutlak. Semoga dengan dekatnya kita kepada Allah, dengan dihapuskannya dosa-dosa kita karena banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kata Nabi mengatakan, wa bisayyatal hasanata tampuha, bahwa kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Maka bila dosa-dosa kita menjadi hapus di sisi Allah, semoga Allah melihat dan menyayangi dan merahmati kita semua, sehingga seluruh wabah diangkatkan dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Karena tidak satu pun musibah dalam bentuk apapun, melainkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.